Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saat ini kita berbicara tentang apa yang terjadi di IPL atau di Liga Premier Inggris dari Sabtu malam kemarin sampai pada dini hari. Dua Manchester meraih kemenangan dan 3 poin yang penting didapat oleh tim asuhan Guardiola juga dengan tim asuhan Erik ten Hag. Karena pada dini hari tadi, memasuki hari Minggu, Manchester United ketika bertanding ke kandang lawan, mereka bisa menang melawan Sheffield United dengan 1-2. Dan lagi-lagi bagaimana Scott McTominay ya, kembali bisa mencetak gol. Ini untuk gol ketiga dalam 2 pertandingan beruntun, karena kita tahu bersama kalau bisa melihat pada 7 Oktober yang lalu secara dramatis di kandang sendiri MU nyaris kalah ketika menjamu Brentford. Brentford lebih dulu unggul lewat Jensen saat itu, dan ada 2 gol ketika Tominay masuk di babak kedua dan dia bisa memberikan kemenangan itu di penghujung laga masuk injury time 90 plus 3, 90 plus 7. Itu luar biasa yang menjadi apa yang saya bilang tadi, sangat dramatis di Old Trafford yang hampir menjungkalkan lagi bagi MU. Tapi itu 3 poin yang krusial diberikan oleh pemain asal Skotlandia Tominay ini. Dan Ten Hag kembali memainkan Tominay sejak awal, bahkan di pertandingan pertama berduet di tengah sebagai double pivot bersama dengan Amrabat, dan akhirnya Tominay bisa membuka keadaan di menit ke-28 dengan mencetak gol lagi sebelum disamakan oleh Oliver McBurnie. Ada penalti, dan itu juga berawal dari handsball yang dibuat oleh McTominay. Jadi hanya berselang 3 menit dia menjadi pencetak gol pertama, namun dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap penalti tersebut. Tapi tidak mengapa, karena Diogo Dalot memastikan kemenangan di babak kedua ya di menit 7 kalau nggak salah. Pemain asal Portugal ini mendapatkan suatu kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa mencetak gol, dan akhirnya tim asuhan Ten Hag bisa meraih 3 poin penting. Jadi 2 pertandingan terakhir mereka memang menang tipis, menang susah payah, namun 6 poin yang mereka dapatkan. Oke lah. Nah, ini kemenangan yang membuat mereka termotivasi, karena pertandingan nanti 29 di akhir bulan ini, 29 Oktober, mereka akan menjamu musuh besar mereka, tetangga mereka, Manchester City. Ya, ini yang menjadi derby Manchester. Ini sangat menarik untuk kita tunggu, duel antara MU, Setan Merah, dan menghadapi di Citizens City. Nah, City juga sebelum MU bisa meraih kemenangan, bisa mendapatkan kemenangan lewat 2 gol Julian Alvarez dan Erling Haaland. Artinya mereka bisa di kandang, mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika mereka menjamu Brighton and Hove Albion. Dan Brighton sempat Ansu Fati menghidupkan ketika ada 2 gol di babak pertama kan, dibuat oleh 2 pemain City. Dan di babak kedua, ketika Ansu Fati masuk dan dia bisa menghidupkan lagi. Sayang, setelah gol di menit 73 itu, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Brighton untuk bisa menyamakan kedudukan tidak mampu mereka wujudkan. Padahal mereka sudah berusaha dengan keras, tim asuhan Acerbi ini, untuk bisa menahan imbang bagi City. Tapi City bisa mengamankan 3 poin di kanan mereka yang menempatkan sekarang City ada di atas di klasemen. Sama dengan Arsenal ketika memainkan 9 pertandingan, sama-sama 21 poin. Ya, karena ketika City bisa meraih kemenangan, Arsenal juga dalam derby London bersama dengan Chelsea itu sangat seru. Ya, bagaimana ketika Chelsea di kandang hampir saja 2 gol yang mereka dapatkan itu mestinya mereka unggul, mereka bisa menang, tapi tim asuhan Pochettino ini tidak bisa mengamankan 2 gol itu ya. Ketika Charlton Palmer sudah bisa membuat gol, kemudian juga dengan Mudryk bisa membuat gol, tapi ada 2 gol balasan di babak kedua. Ya, Declan Rice ini kesalahan juga dari Robert Sanchez ya, ketika dia salah mengoper bola dan jatuh di Declan Rice. Dengan cepat Declan Rice bisa menembak bola, dan inilah titik awal dari Arsenal bisa mengejar ketinggalan sebelum pemain pengganti Leandro Trossard juga bisa memanfaatkan sebuah assist yang sangat baik dilayangkan oleh Bukayo Saka. Dan 2-2 ini itu yang menjadi petaka bagi Chelsea di kandang sendiri. Mereka tidak mampu bisa mendapatkan 3 poin ini, karena ini sangat diharapkan buat mereka. Dan bagi Arsenal saya pikir
tim asuhan Arteta bergembira pantas karena mereka mestinya kalah. Tapi akhirnya mereka bisa mengejar itu dan bisa memaksakan kemenangan, ada 1 poin. Sehingga mereka sekarang sama dengan City. Jadi di klasemen itu rame di antara City dan Arsenal. Karena City juga saya bilang tadi kan akan terlibat dalam duel seru nanti melawan MU, dan City harus bisa memenangkan pertandingan kalau tetap berada di atas. Ya, mereka harus bisa mendapatkan 3 poin. Tapi kan MU tidak mungkin akan memberikan itu dengan mudah bagi City. Makanya saya bilang tadi ini duel yang menarik ketika terjadi di akhir pekan. Dan kita akan lihat nantinya pertandingan berikut ya di akhir bulan ini juga melibatkan Liverpool yang kembali akan menjamu Nottingham Forest. Dan saya pikir bagi Jurgen Klopp ini akan aman, mereka bisa mendapatkan 3 poin karena kemarin ya di pertandingan Sabtu malam lebih awal mereka main, mereka mampu mengalahkan tetangga mereka dalam derby Merseyside di mana The Reds menang dengan 2-0. The Reds harus bisa menunggu sampai menit 75 sebelum ada penalti handsball dari pemain belakang Everton di saat coba untuk menghalangi tembakan yang dilakukan oleh Luis Diaz di sini, dan inilah penalti yang membuat Liverpool bisa memenangkan pertandingan sebelum ada gol ya di penghujung laga di injury time yang dibuat oleh Mo Salah ketika mendapatkan umpan yang manis dari Darwin Núñez dan Salah bisa mencetak gol. 2 gol ini melambungkan Salah itu berada selisih 2 dengan Erling Haaland, karena Erling Haaland kemarin bisa membuat gol lagi dan melambungkan dia dengan 9 gol, Salah dengan 7 gol ada di bawah. Dan kalau kita bicara dengan Salah ini ya dia termotivasi juga untuk bisa mengejar Erling Haaland, karena musim lalu kan Haaland bisa menjadi top skor dan Haaland sekarang sudah bisa mendapatkan kembali ya ritme permainan dia setelah dia di absen tidak bisa membuat gol. Setelah mereka terakhir Haaland itu bisa membuat gol ke gawang Nottingham Forest kalau nggak salah ketika menang 2-0. Karena setelah itu dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi Haaland tidak bisa membuat gol. Ya bahkan ada kekalahan dari Wolves, juga mereka kalah di Piala Liga dari Newcastle United. Ya walaupun mereka menang melawan Leipzig di Liga Champions, Haaland juga tidak bisa membuat gol di sana. Saat kalah dengan Arsenal juga Haaland tidak bisa mencetak gol. Dan sekarang dia kembali. Namun dia ditekan oleh Mo Salah. Karena Mo Salah tampil bagus ketika melawan Everton dan menarik 20 poin. Berarti hanya 1 poin selisih dengan City dan Arsenal dalam 9 pertandingan bagi Liverpool. Namun Liverpool masih bisa bergeser ke posisi keempat jika pada Selasa dini hari Tottenham Hotspur maksud saya ini bisa menang melawan Fulham. Dan saya rasa kalau bermain di kandang mereka bisa menang melawan Fulham dengan tren positif yang dilakukan oleh Spurs sejauh ini. Ya, Son Heung-min dan kawan-kawan bisa mendapatkan 3 poin. Tapi di sini saya coba melihat ya bagaimana proses gol yang menarik antara Liverpool dan Everton. Ya, terutama gol kedua yang dibuat oleh Mo Salah ya ke gawang Jordan Pickford ini dengan sangat baik diawali dengan pergerakan dari Mick Allister ya yang melihat posisi celah bagi Darwin Núñez dan dia bisa memberikan umpan. Núñez berlari dengan sangat kencang di tengah. Kemudian ya ada 3 pemain Liverpool mengikuti di belakang melawan 1 pemain, karena kan pemain Everton sudah coba untuk bisa mengejar ketinggalan ketika masih unggul Liverpool dengan 1-0. Tapi serangan balik ini memang secara cepat dilakukan dan Núñez tidak ego ya, dia tidak ingin mencetak gol ya, jadi dia membuang egois dia dan dia melihat bahwa Salah yang lebih pantas untuk bisa membuat gol dan memberikan assist, dan dengan tenang dengan mudah Salah bisa mencetak gol. Nah teman-teman saya coba penasaran ya, kita lihat ya bagaimana ini dia gol. Ketika Maka memberikan umpan ya, hanya ada 1 pemain ya, bukan ada 2 lawan 3 antara Liverpool dan Everton, dan posisi penjaga gawang Jordan Pickford sudah ke depan ya untuk ini, dan kita bisa melihat umpan yang sangat baik dilakukan oleh Darwin Núñez, walaupun Sobo ada di belakang. Szoboszlai ikut membantu untuk bisa melihat ya, ada Diogo Jota juga di belakang, bahkan bisa menjadi 4 pemain Liverpool, dan inilah gol yang menutup ya kemungkinan bagi Everton untuk bisa mengejar ketinggalan dengan gol kedua dari Mo Salah. Ini dia. Artinya ini suatu kerjasama yang sangat bagus ya di antara pemain-pemain Liverpool, dan sekarang Liverpool berpotensi untuk bisa bertarung di dalam
meraih gelar juara karena mereka pada track yang benar, hanya berselisih 1 dengan City dan Arsenal, tetapi kemungkinan masih mereka akan ditinggalkan oleh Spurs. Kalau Spurs bisa menang, Spurs dengan 19 akan jadi 22, ya ini ya bisa rame memang di antara Spurs, kemudian ada City, ada Arsenal dan Liverpool untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Masih sangat sulit untuk bisa ditebak ke depan. Dan itulah pertandingan-pertandingan yang menarik yang terjadi di IPL, di mana Chelsea dalam derby London itu gagal meraih kemenangan di kandang setelah mereka unggul 2 gol dan akhirnya disamakan oleh Arsenal 2-2. Sementara Liverpool, kalau saya pikir yang saya bahas tadi itu wajar bisa menang ya. Mereka melepaskan 26 tembakan dengan 6 on target, jauh di atas Everton memang. Apalagi penguasaan bola mereka 87%. Everton hanya melepaskan 6 tembakan, 1 on target, jadi wajar kalau mereka bisa menang. Tapi itu pun Everton sebenarnya sejak awal sudah bermain dengan 10 orang. Ketika Ashley yang diberikan kartu merah dalam pertandingan ini. Dan memang mereka dalam tekanan hebat dari Liverpool. Kemudian City bisa meraih kemenangan di kandang lawan Brighton, ya, dan ini bagus buat mereka. Dan United, MU juga bisa meraih kemenangan dini hari melawan Sheffield dan modal bagus ketika mereka dalam back to back bisa memenangkan pertandingan dengan meraih 6 poin. Tapi mereka harus berhati-hati dalam pertandingan nanti dalam derby Manchester karena bukan tidak mungkin mereka bisa terjungkal di Old Trafford ketika mereka menjamu The Citizens. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.